you giving this presentation to? And why are you giving this presentation? So what do you want the audience to think as a result of your presentation, or to do, or to engage with? Halo, ini kan Devi. Oke, kedengeran ya? Dengeran. Sip. Oke, aku ini aja deh, pancing aja kali ya. Kalau dari aku mungkin ya, tujuan dari presentation kemarin tuh, aku awalnya lebih ke giving information kepada misalnya Pak Jokowi gitu. Namun hasil input akhirnya bisa lebih ke minta output dari Pak Jokowi sendiri terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Dengan dampak-dampak yang ada, kita mungkin menginginkan Pak Jokowi untuk memberikan insentif atau bantuan-bantuan lainnya untuk masyarakat dan mungkin gerakan-gerakan lainnya yang bisa membantu kondisi masyarakat agar lebih baik lagi dalam menghadapi pandemi ini gitu, misalnya. Halo. Halo Fadil. Oke. Mungkin lebih ke ini ya, untuk menaksir seberapa level impact dan juga untuk mendefine action yang tepat gitu, appropriate action to mitigate atau misalnya coping the situation. Okay, so measure the impact, then define appropriate, define the appropriate one. Karena kan kalau for action kan action macam-macam ya, tapi what's the appropriate one for mitigating and coping the situation. Okay, very clear. Okay, thank you banget Devi sama Fadil, ini inputnya bagus-bagus banget. Yes, you are right. Untuk from yang kemarin, kita minta Pak Jokowi, we need to take immediate action towards COVID-19. Dan dengan gimana caranya kita minta action? Pertama, kita give information dulu, then measure the impact. Here are the 3 highlights from aviation, transportation, and F&B industries in Indonesia, and we need your action. So what you need to do before the presentation is you need to understand what are your objectives, both for the meeting and for yourself. Okay? So moving to the next question, who do you want to convince? Ini juga penting karena misalnya you are giving an information, bisa jadi orang itu sudah punya pemahaman lebih dulu, kayak sekarang kalian udah punya pemahaman tentang PowerPoint, tentang meeting presentation, atau orangnya benar-benar new slate, nggak tahu apa-apa tentang COVID-19, mungkin terbiasa dia merupakan orang operasional di lapangan, nggak baca koran, jadi nggak tahu informasinya. Dan how interested are they? Are they part of the meeting? Sebelumnya udah pernah meeting dengan kalian, ini repetitive meeting atau ini meeting baru? Dan how well do they absorb material? Kembali lagi tadi, gue ambil contoh, misalnya orang kantoran. Di sini pasti banyak banget yang kerja kantoran dan punya weekly meeting. Merupakan kelanjutan dari meeting minggu sebelumnya. Orang-orang yang di meeting itu adalah orang-orang yang terkait buat meetingnya langsung. Jadi mereka interested dan mereka punya have a say terhadap output dari meeting. Dan orang-orangnya udah paham datanya, orang-orangnya udah ngerti alur meetingnya kemana, jadi mereka bisa absorb material dengan cepat. Versus misalnya kalian buat penyuluhan di masyarakat. Ketika kalian datang, orangnya mungkin belum tahu tentang penyakitnya, orangnya belum tahu tentang pengobatannya, materinya belum tentu bisa pakai data atau bisa pakai PowerPoint. So, who do you want to convince? It's also very important, understanding your stakeholder. Nah, kalau untuk from kita yang kemarin dengan Pak Jokowi, kira-kira stakeholdernya dan interestnya kayak gimana sih? Boleh nggak ada yang volunteer? Kalau dari aku sih pasti yang pertama stakeholdernya si Pak Jokowinya sendiri, Presiden. Terus kalau interest levelnya sebenarnya kemarin aku mikirnya pasti dia tahu ada isu dari COVID, cuma dia nggak bisa nge-scale bahwa dari sekian banyak industri yang ke impact, mana yang sebenarnya ke impact paling gede. Jadi interest levelnya si Pak Jokowi ini adalah untuk nge-limit pengetahuan dia untuk kalau misalkan dia mau ngasih bantuan, dia harus masukin di industri mana dulu, mana yang paling kena impact paling gede. Oke. Ada lagi nggak selain
Pak Jokowi yang kira-kira stakeholder yang relevan untuk dilihat, untuk melihat presentasi dari Calvin? Kabinet. Oke, siapa di kabinet? Kalau aku sih mikirnya pasti Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, sama Perhubungan. Oke, kenapa mereka? What about their interest level? Yang satu dari Kemenkeu pasti interest levelnya itu pingin tahu kayak berapa dana yang harus dikeluarkan dan harus dikasih ke industri mana yang paling kena impact. Ketenagakerjaan pasti ingin nge-prevent adanya unemployment level. Jadi kayak dia butuh tahu kayak unemployment levelnya setinggi apa. Perhubungan dia pingin tahu direct sama direct impact dari si industri perhubungan sama aviation yang dipegang sama dia. Okay, very good. This is awesome. Benar banget. Dan kalau misalnya kita udah bisa mapping stakeholders-nya dan interest-nya gini, it really helps us nantinya ketika kita bikin PowerPoint-nya ataupun presentasinya untuk masukin informasi mana yang penting buat kita dicerna dan informasi mana yang bisa kita weed out. Kalau kemarin ingat artikelnya Jakarta Post, informasinya banyak banget, tapi kita bisa select mana informasi yang penting buat stakeholder kita dan gimana caranya informasi itu bisa meng-convince based on their interest dan absorption materialnya. So, aligned with what Calvin said, gue juga bikin contoh. Pak Jokowi, Pak Maruf, Bu Sri Mulyani, kita estimate economic impact COVID-19 itu 100 triliun ke APBN. Datang dari 5 hardest hit industries in the country. Pertama kita pakai bahasa yang familiar dengan audiensnya, jadi mereka juga interested. Yang kedua, mereka bisa absorb lebih materialnya dengan lebih gampang. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita lihat, kita masukkan informasi yang relevan aja untuk para audiens kita. Gitu. So do understand who are the meeting audiences, their motive, and interest in the meeting. Oke. Nah, ini yang ketiga, how much time do you have for the presentation? Pertanyaan ini ada dua komponen. Pertama, preparation time. Yang kedua, presentation time. Preparation time itu nggak kalah penting dengan presentation time. Seringkali kita ngerasa kita bisa do so much in such a little time. So, again, prioritizing is also important on what are the information yang bisa lo load di dalam satu presentation. Yang kedua, bagian di presentation time-nya. Just remember this quote, the audience will never complain if the presentation takes less time. Nggak ada audience yang sedih kalau presentationnya bisa selesai lebih cepat dari waktu yang dialokasikan. Nah, as an example, misalnya kita ngomong sama Pak Presiden. Ini Pak, here is a 5-minute pre-read kita sudah siapin, and then this is 1-minute take away presentation kita. Action yang kita mau adalah kita mau bikin PSBB, kita suggest PSBB dan kita suggest tax holiday untuk pengusaha. Nah, baru habis itu setelah kita udah punya headline presentation-nya yang singkat dan capturing the attention of our stakeholder, kita bisa go through presentation yang lebih panjang kalau time permitting. Gitu. So, be less ambitious about time management-nya. Yang penting informasi yang kita mau deliver itu tersampaikan. Have pre-reading if the information that you deliver cannot be delivered in such a short time. Dan berikan audiensnya waktu buat nanya juga. Kalau misalnya mereka punya clarification questions, karena kalian presentasinya super singkat, so it will be helpful for them kalau mereka bisa nanya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk bagian yang pertama, defining the situation, what medium should you use? Seringkali ini juga jadi kejatuhannya orang-orang, di mana orang-orang fokus banget, oke, kita harus bikin PowerPoint, kita harus bikin slide-nya cantik, deck-nya cantik, semuanya harus bagus gitu. Tapi kadang kita lupa, ada beberapa komunikasi yang bisa lebih baik kalau kita pakai video. Misalnya kalau kita mau engage emosinya orang. Atau ada yang lebih baik kita kalau pakai picture, misalnya kalau kita mau ngelawak, orang lebih lucu kalau pakai gambar.
Atau pakai audio kalau misalnya kita mau juga engage secara emosional. Terus font size, handout, breakout, ini juga penting terkait dengan infrastructure. So yang pertama itu technology in the room, yang kedua adalah infrastructure. Di sini misalnya ruangannya besar atau kecil, audience size-nya besar atau kecil. Ketika ruangannya besar, ada baiknya misalnya kita pakai font size-nya besar-besar. Kalau di Zoom ini kan semua orang bisa lihat langsung. Tapi ketika kalau project, belum tentu nih orang yang duduk di paling belakang di row ke-20 dia bisa lihat font size yang 12 gitu misalnya. Jadi ada baiknya bisa ngasih handout juga supaya kalau misalnya emang font size harus kecil, semua message yang disampaikan bisa terbaca. Terus yang ketiga breakout, kalau misalnya grupnya besar, audience size-nya besar, dan you need the buy-in, you need the people to know the materials or give input, tapi audiensnya terlalu besar, ada baiknya juga untuk separate the people into breakout group. Jadi misalnya dibagi-bagi 5 orang, dibagi 3 orang, kemudian mereka punya material yang didiskusikan sendiri di dalam grupnya itu, dan ada fasilitatornya. Gitu. Nah, do-nya berarti use the medium, pikirkan dulu apa medium yang terbaik, apakah itu harus slide atau kalian bisa pakai medium yang lain. Gitu. So, a recap, right? For the first part, defining the situation, do-nya understand the meeting objective and your objective, karena you are part of the meeting, but at the same time you also have an agenda. Sometimes your agenda will be different to the next presenter. So understand that very well. And then get to know the audience and the infrastructure prior to the meeting so that you can deliver the right message. Nah, misalnya gue di Zoom, gue tahu kalian bisa lihat langsung font size-nya, jadi bisa lihat langsung materialnya. Jadi gue masih nggak masalah pakai font size 12 atau 14. Tapi kalau misalnya gue ini presentasi di aula, mungkin gue nggak akan bikin nih slide yang kayak gini. Gue mungkin cuma bikin slide yang font size-nya 20 atau 18 supaya kelihatan dari jauh. Gitu. Dan yang terakhir, prepare relevant material for delivery. Again, nggak harus slide. You can use poster, picture. Kalau kalian presentasi di lapangan, mungkin nggak ada proyektor. Jadi, use relevant material for delivery. Don'ts-nya, yang sering kalian mungkin lihat juga, ada orang yang nyelipin informasi di meeting. Agak-agak nyambung dikit, tapi kayak 10% lah nyambungnya dengan the rest of the meeting agenda. Tapi jadinya ngalor ngidul meetingnya. Itu jangan. Yang kedua adalah using too many colors and variations of font size. Ini juga confusing. Nanti SW mungkin punya example juga colors and variations of font size ini kayak gimana. And then yang ketiga, maksain pakai slide when other mediums are better. Misalnya kalian presentasi di lapangan, buat apa pakai slide? Kalau misalnya ternyata lebih baik kalau pakai poster, bikin poster yang banyak, print poster yang banyak, kemudian presentasi di situ. Gitu. Ini ada contoh sedikit. Sebenarnya intention contoh awalnya buat lucu-lucuan, tapi ternyata bagus juga. Untuk ngasih lihat ini White House briefing di lapangan sama reporter, nggak ada proyektor, jadilah dia pakai cardboard. Bukan yang terbaik, tapi kadang-kadang lebih efisien dibanding kita pakai fancy PowerPoint slide. Dan chart yang dipresent pun very simple. Screening website, yes or no, and then kalau yes apa, gitu.